Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika. Sini saya mau berkhutbah tentang minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahimala judi ajalan wa abadan bila makanin wa salatu wassalamu atamani akmani ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adna wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'du. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsin bi taqwallahi alim qadiri fi muqami kalibihi Wattaqu yawman turja'una bihi ila Allahi summa tuwaffaqu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama saya sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan kewajiban dan menjauhi diri dari seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah taala berfirman, "Wa tilka hududullahi wa ma yata'adda hududullahi faqad zalama nafsahu." Artinya, itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Diriwayatkan dari sahabat Abu Tasalabah Al-Qusyani, Justum bin Nasyir, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Inna Allah ta'ala farada faraida fala tudai'uha wahadan hududan fala ta'addaduha wa harama asya'a fala tatakhikumha. Artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah dilalaikan. Allah membuat batas-batas, maka janganlah dilanggar. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan diterjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapapun yang ingin selamat dari meraih derajat tinggi di akhirat, maka ia wajib bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena takwa adalah jalan keberuntungan dan kebahagiaan. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menunduk nafsunya dan memaksanya untuk bertakwa. Lebih-lebih di masa kita sekarang ini. Dari hari ke hari kemungkaran semakin menyebar luas, dan keburukan serta kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat terus meningkat. Setan menyesatkan banyak hamba Allah sehingga ia mengalihkan mereka dari jalan takwa. Sebagian disesatkan oleh setan sampai pada batas kekufuran, dan sebagian yang lain disesatkan sampai pada batas melakukan dosa-dosa yang membinasakan. Mereka lalai dan terlena sehingga tidak ingat mati dan kehidupan akhirat. Mereka terjerembab dalam perbuatan-perbuatan maksiat sehingga tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah meninggal sebelumnya. Uban yang menyerang kepala mereka pun tidak membuat mereka meninggalkan dosa. Sampai kapanpun kelalaian ia berlangsung,
Sampai kapan kita terus-menerus melakukan larangan-larangan Allah Ta'ala? Sesungguhnya beruntung orang yang memanfaatkan embusan-embusan nafasnya untuk berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita persiapkan bekal untuk akhirat, karena dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara. Sedangkan akhirat adalah rumah abadi kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa adalah melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala yang diharamkan. Seorang hamba tidak tergolong bertakwa pada Allah Ta'ala. Takwa adalah melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala yang diharamkan. Seorang hamba tidak tergolong bertakwa selama ia masih meninggalkan satu saja dari apa yang Allah yang diwajibkan kepadanya. Seorang hamba juga tidak tergolong bertakwa selama ia masih melakukan salah satu perkara haram. Betapa banyak orang yang di masa kini yang menjauh dari takwa, larut dan tenggelam dalam kemaksiatan. Dalam kesempatan khutbah siang hari ini, kami ingin mengingatkan kepada kita semua tentang kemaksiatan yang begitu luas menyebar di tengah-tengah masyarakat, yaitu minuman keras, khamar atau minuman keras, miras. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tidak perlu penjelasan panjang lebar tentang bahasa bahaya miras dan dari sisi kesehatan dan dampak sosial yang muncul di masyarakat. Dampak buruk dan bahaya yang ditemukan telah sangat nyata di hadapan mata kita. Selain merusak akal, miras juga menyebabkan timbulnya berbagai macam mudarat yang tak terhitung jumlahnya. Sungguhnya benar baginda Rasulullah SAW bersabda, la tashrabil mara fa innaha miftahu kulli syari. Artinya, janganlah kamu minum khamar atau miras, karena sungguh khamar adalah kunci dari setiap keburukan. Betapa banyak orang saling bunuh ketika mereka dalam keadaan mabuk berat. Betapa banyak orang kehilangan harta hasil jerih payah mereka sepanjang hidup dalam judi, dan itu terjadi saat mereka berada di bawah pengaruh miras. Betapa banyak orang merampas kehormatan kerabat dekat mereka sendiri akibat miras yang telah menghilangkan akal sehat mereka. Amat miris ketika kita mendengar betapa banyak generasi muda mengira bahwa miras adalah lambang kemajuan dan simbol modernitas. Padahal sebenarnya mereka hanyalah manusia-manusia kuno dan ketinggalan zaman yang tidak mau berpikir dengan akal sehat mereka. Bahkan sebagian orang ada yang tersesat lebih jauh lagi. Selain menenggak miras, ia juga memakai narkoba. Kita semua mafhum akan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba pada mereka. Allah berfirman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a banakumu adawata wa ba'da afim amri wal maisiri wa yasudakum an zikrillahi wa anis salati fa antum muntahun. Artinya,
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kalian dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan salat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Firman Allah, "Fahal antum muntahun" adalah salah satu gaya bahasa yang paling keras dalam melarang sesuatu, seakan dikatakan telah dijelaskan kepada kalian bahayanya khamar, minuman keras, dan berjudi yang semestinya membuat kalian berpaling dan meninggalkannya. Lalu apakah dengan sekian banyak bahaya ini kalian berhenti melakukannya? Ataukah kalian tetap pada kondisi kalian sebelum, seolah kalian tidak mendengar nasihat dari larangan yang keras? Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu, ia berkata, "Atani Jibril alaihi salamu faqala ya Muhammad inna Allah la'anna al-amra wa asiraha wa mu'tashiraha wa bai'aha wa mubta'aha wa syaribaha wa saman niha wa hamilaha wal mahmalata ilaihi wa saqiya wa mustaqiyaha." Artinya, aku didatangi oleh Jibril dan ia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamar, melaknat orang yang membuat, orang yang meminta dibuatkan, penjualnya, pembelinya, peminumnya, pengguna hasil penjualannya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, penghidangnya, dan orang yang dihidangkannya kepadanya." Abu Dawud juga baru meriwayatkan, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaha an kulli muskiri wa mufatir." Artinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan setiap sesuatu yang menimbulkan pengaruh bahaya terhadap badan dan mata. Dalam hadis di atas terdapat dalil yang mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Bahkan setiap sesuatu yang menghantar manusia kepada kebinasaan maka haram dikonsumsi. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Artinya, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Jika narkoba dilarang, maka semestinya minuman keras juga dilarang. Keduanya adalah sama-sama kunci pembuka berbagai keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua, amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.